Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Rahmat Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah presentasi mengenai poster yang saya buat. Poster ini merupakan usul penelitian saya yang berjudul Aplikasi Pupuk Mikroboron Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Ubi Kayu Clonwexy atau Manihot Esculenta crans. Selanjutnya, kita akan membahas hal-hal apa saja yang melatar belakangi penelitian ini. Ubi kayu atau juga dikenal dengan nama lain singkong merupakan salah satu komoditas pangan penting yang ada di Indonesia, dan Provinsi Lampung merupakan salah satu sentra ubi kayu terbesar yang ada di Indonesia. Menurut data BPS pada tahun 2018, produksi ubi kayu yang ada di Lampung pada tahun 2014 sampai 2018 mengalami penurunan, yaitu dari 8 juta ton hingga ke 6 juta ton. Begitu juga pada tahun-tahun yang sama, luas panen pada ubi kayu mengalami penurunan dari 300.000 menjadi 256.000 hektar saja. Berdasarkan data tersebut, kita mengetahui bahwa produktivitas ubi kayu dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini setidaknya disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama yaitu alih fungsi lahan, dan yang kedua yaitu teknik budidaya yang kurang tepat. Oleh karena itu, perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan produktivitas ubi kayu. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan pemupukan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan pemupukan hanya dilakukan pada unsur makro saja, seperti N, P, dan K. Namun, aplikasi pupuk mikro sangat jarang dilakukan. Padahal, unsur hara mikro tersebut dibutuhkan tanaman meskipun dalam jumlah yang sedikit. Salah satu unsur hara mikro yang penting bagi tanaman yaitu boron. Menurut Wirawan pada tahun 2016, boron berperan dalam berbagai aktivitas fisiologi tanaman, diantaranya seperti fotosintesis, sintesis protein, enzim, dan juga hormon. Namun, Gilman pada tahun 2003 menyatakan bahwa defisiensi boron dapat menyebabkan translokasi karbohidrat pada tanaman mengalami penghambatan. Berdasarkan hal tersebut, kita mengetahui bahwa pemupukan unsur hara mikro merupakan salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas ubi kayu. Dewasa ini, data mengenai konsentrasi pupuk mikroboron yang dapat menunjang pertumbuhan dan juga hasil ubi kayu Clonwexy secara khusus belum ada. Oleh karena itu, perlunya dilakukan lebih lanjut untuk mengetahui dampak dari pemberian pupuk unsur hara mikroboron terhadap pertumbuhan dan hasil ubi kayu tersebut. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh dari pupuk mikroboron terhadap pertumbuhan dan hasil ubi kayu Clonwexy, dan selanjutnya untuk mengetahui dosis pupuk mikroboron terbaik yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil ubi kayu Clonwexy. Hipotesis pada penelitian kali ini yang pertama yaitu pupuk mikroboron memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil ubi kayu. Yang kedua yaitu terdapat dosis terbaik pupuk mikroboron yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan juga hasil ubi kayu. Selanjutnya, kita akan membahas metodologi dalam penelitian kali ini. Penelitian ini akan dimulai dari bulan Februari hingga Desember tahun 2020, dan percobaan penanaman ubi kayu akan dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian kali ini meliputi cangkul, golok, meteran, jangka sorong, dan lain sebagainya. Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian kali ini yang utama yaitu stek batang ubi kayu, kemudian pupuk mikroboron, pupuk urea, TSP, KCl, dan lain sebagainya. Info lebih lengkapnya kalian bisa membaca pada poster berikut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rancangan percobaan pada penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama, perlakuan pada penelitian kali ini terdiri dari beberapa tingkat dosis pupuk mikroboron, dimulai dari B0, B1, B2, B3, dan B4. B0 merupakan pupuk mikroboron dengan dosis 0 kg per hektar. Selanjutnya, B1 merupakan 4 kg per hektar, B2 merupakan 8 kg per hektar, B3 merupakan 12 kg per hektar, dan B4 merupakan 16 kg per hektar. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rancangan acak kelompok lengkap atau RAKL dengan
3 kali ulangan. Apabila data telah diperoleh, maka akan dilakukan uji homogenitas dengan uji Bartlett ataupun Tukey. Kemudian, setelah data terpenuhi asumsinya, maka akan dilakukan analisis seragam. Apabila dalam analisis seragam terdapat perbedaan nilai tengah yang nyata, maka akan dilakukan uji lanjutan dengan uji BNT dengan taraf 5%. Untuk memperoleh data tersebut, maka diperlukan variabel pengamatan. Variabel pengamatan pada penelitian ini meliputi dua aspek utama, yaitu pada fase vegetatif dan juga fase generatif. Pada fase vegetatif tanaman, data yang diambil yaitu meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, dan diameter batang. Sedangkan pada fase generatif atau fase produksi, data yang diukur meliputi bobot ubi segar, diameter ubi, kadar HCN, kadar amilopektin. Secara garis besar, pelaksanaan penelitian kali ini dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama yaitu persiapan lahan dan pengolahan tanah, yang kedua yaitu penanaman, yang ketiga yaitu pengambilan sampel tanah dan analisis tanah, yang keempat yaitu pemeliharaan tanaman, yang kelima yaitu penentuan sampel tanaman, dan yang terakhir yaitu panen. Demikian presentasi poster dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.